kalau menurut Ustadz Taufik, ini kan sebenarnya polemik mengenai habaib ini kan belakangan ini muncul sebagian karena banyak habib-habib yang mereka itu mengkapitalisasi perannya sebagai habib, tapi penampilannya itu bikin nggak nyaman. Gitu. Misalnya Bahar Smith misalnya ya. Bahar Smith itu kan contoh bagaimana dia mengklaim pokoknya habib harus dihormati. Pokoknya dia menuntut untuk dihormati, tapi perilakunya berangasan. Terus gaya hidupnya juga sangat tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu kan. Jadi itu menurut Ustadz Taufik gimana itu melihat perilaku para habib? Ya kalau saya pribadi yang nggak percaya lah sama orang begitu. Nggak percaya karena sederhana. Darah Nabi itu mulia, ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, mengaku sebagai masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pemarah, mulutnya kotor, berangasan, nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Loh kok nggak percaya? Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Artinya saya percaya bahwa di Indonesia ada orang, kalau kita lihat justru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad, dan kita tahu dua orang ini sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia. Yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Gitu loh. Nah, terus juga yang menarik, Tat, kalau kita lihat ya, kalau soal tadi itu bahwa yang paling bersemangat untuk minta dihormati karena kehabibannya itu kan rata-rata perilakunya berangasan dan bikin kita nggak nyaman ya. Tapi yang justru yang tidak mengaku habib dan dia habib gitu ya, menolak dipanggil habib. Misalnya kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, yang menyatakan bahwa habib itu pengertiannya adalah mencintai dan dicintai. Betul. Harus mutual gitu. Dan beliau nggak pernah menyebut habib loh dirinya. Nah itu menurut Ustadz gimana itu? Itu memang soal kedalaman ilmu ya. Orang kalau semakin dalam ilmu, maka ada istilah pepatah, semakin padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk. Dan itu benar. Jadi orang kalau dengan natural dia belajar, membaca, menguasai berbagai disiplin ilmu. Kalau dalam konteks Islam, dia fikihnya paham, tauhidnya paham, masuk ke ihsan yang kemudian diejawantahkan jadi ajaran tasawuf, yang kemudian mengajarkan orang rendah hati dan seterusnya. Itu otomatis. Kalau orang ilmunya penuh, otomatis itu rendah hati. Jadi kalau orang yang sombong, angkuh, kasar, itu berarti memang belum penuh ilmunya. Atau malah nggak ada? Mungkin nggak ada. Ngarang-ngarang aja. Dalam kesempatan ini, saya tuh ingin menegaskan Pak Kiai, Kang Sahal ini. Ini saya melihat fenomena yang kadang-kadang kurang sehat. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yakin ada. Terjadi di tangan para nabi dan rasul itu. Banyak contohnya. Ada juga selain mukjizat itu karomah. Nah, karomah ini terjadi di tangan para wali. Ada maunah. Maunah itu pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Taufik ini bagi pemirsa ini adalah tentang fenomena extraordinary ya. Extraordinary, khorikul adah yang nggak sesuai dengan kelaziman. Di luar sebab akibat. Di luar sebab akibat. Itu kalau pada nabi itu namanya mukjizat. Kalau pada para wali namanya karomah. Nah terus gimana, sorry? Kalau yang ulama, orang-orang soleh itu biasanya disebut maunah. Nah, saya ingin menegaskan, peristiwa itu semua terjadi bukan kehendak Nabi, bukan kehendak Rasul, bukan kehendak wali, bukan kehendak orang soleh, tapi murni kehendak Allah. Ketika Allah melihat orang-orang ini membutuhkan mukjizat, Allah kasih. Gitu loh. Makanya mukjizat Nabi Muhammad umpamanya, beliau Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan, Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad sendiri jalan, bukan, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya kemudian bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang penjelasannya itu di dalam kitab tafsir panjang sekali. Nah, yang seperti ini tuh sebetulnya kalau dia pada para wali pun sama.
Karomah itu tidak ada wali yang wah karomah saya ingin saya keluarkan. Nggak bisa. Itu tergantung Allah. Kapan Allah melihat para wali itu membutuhkan itu. Begitu juga maunah yang terjadi pada orang-orang soleh. Dia tidak bisa memamerkan. Nah yang dipamerkan itu biasanya bukan karena kesucian batin, kebersihan orang-orang itu. Yang bisa dipamerkan itu disebut supranatural. Bukan spiritualitas. Jadi harus dibedakan. Nah kisah-kisah khariqul adat ini itu tolonglah dibatasi ceritanya bahwa ini hanya terjadi pada orang-orang yang hatinya suci, bersih, nggak pernah suudzon, nggak pernah buruk sangka, nggak iri, nggak dengki gitu. Orang yang tulus hatinya. Dan itu pun melalui divine intervention. Betul. Ya? Jadi itu intervensi ilahi. Intervensi ilahi jelas. Kalau tidak ada intervensi Allah tidak mungkin terjadi itu. Nah maksud saya ketika mencerita itu ditegaskan sehingga orang awam ini, oh iya saya nggak mungkin begitu gitu loh. Atau siapapun nggak mungkin lah begitu kalau dia bukan orang-orang yang kelihatannya memang soleh atau wali. Ini kadang-kadang masyarakat ini kan gara-gara banyak cerita-cerita yang begitu itu akhirnya pada halu. Orang halu kalau sudah umum itu akan gampang dibohongin. Maka muncullah tokoh-tokoh yang kemudian jadi dukun, ini. Di mana-mana yang ngomong nggak jelas tapi pengikutnya banyak. Terus juga bahkan bukan hanya orang itu kan yang itu juga ini kembali ke soal podcastnya Bang Haji tentang kontroversi Habib ya. Itu ada makam-makam yang tadinya ini dikeramatkan gitu kan. Ini tiba-tiba jadi makamnya Habib siapa gitu. Itu ada itu memang podcast itu. Nah, terus Tat kalau pandangan Ustadz Taufik sendiri terhadap Kiai Imad ya, mengenai soal perlunya tes DNA dan lain-lain itu gimana menurut Anda? Kalau saya tidak apa ya, kalau soal tes DNA itu ya itu urusan lain lah. Tapi tesis atau tulisan Imad itu saya sangat setuju. Saya melihat bahwa argumentasinya sangat solid gitu. Argumentasinya itu luar biasa kuat gitu loh. Dan dia juga yakin betul bahwa apa yang dia tuliskan itu tidak terbantahkan. Dan sampai sekarang memang belum ada tandingannya gitu. Tapi saya lihat secara pribadi sosok Imad juga korek gitu. Artinya benar dia bahwa dia pernah punya statement